Pertempuran di langit sudah dekat. Monumen 9 jiwa memancarkan energi api merah, dan Xiao Yue memancarkan energi perak. Yin Xie juga tampaknya telah memperhatikan bahwa keduanya menyerangnya dengan aura yang sangat bergejolak, pupil matanya mengecil, dan energi hantu di sekujur tubuhnya juga berputar. Tidak disarankan untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Ayo singkirkan mereka dulu, dan tunggu sampai Yin jahat terintegrasi. Kejahatan Yin juga punya rencana, dan kemudian tidak berencana untuk berjuang keras. Lagi pula, dia baru saja menembus segel, kekuatannya belum kembali ke puncaknya, jadi cukup sulit untuk berurusan dengan dua kaisar pertempuran bintang 7. Yin Xie berteriak keras, dan tidak menunggu keduanya menyerang terlebih dahulu, tetapi menyerang duluan. Saat roh-roh jahat berteriak, energi hitam aneh di seluruh langit tiba-tiba mengembun menjadi telapak tangan besar, menuju ke arah Xiao Yue. Di telapak tangan hitam besar, ada kekuatan luar biasa, yang membuat bibir semua orang di bawah langit sedikit kering. Yingxai juga jelas, meskipun monumen 9 jiwa dan Xiao Yue adalah kaisar pertempuran bintang 7, tidak ada keraguan bahwa monumen 9 jiwa lebih kuat, jadi dia juga yang pertama menyerang Xiao Yue. Xiao Yue tidak menyangka kejahatan jahat ini begitu menentukan. Melihat tangan raksasa yang menakutkan ini menyerangnya, dia tidak panik. Jejak tangannya sedikit tersimpul, dan ruang di sekitarnya menggeliat. Saat berikutnya, Xiao Yue tiba-tiba menghilang, kemudian telapak tangan besar gagal menyerang Xiao Yue. Saat berikutnya, ruang lain di langit sedikit aneh, dan Xiao Yue juga muncul. Kekuatan kejahatan jahat ini bahkan lebih kuat. Meskipun dia baru saja menghindari serangan kejahatan jahat dengan mudah, Xiao Yue juga tahu bahwa jika bukan karena sarana khusus perjalanannya melalui ruang, itu akan sangat sulit untuk menghadapinya, karena kekuatan yang terkandung dalam tangan raksasa Ki hitam itu sangat menakutkan dan aneh. Ketika Yin Xie menyerang Xiao Yue, sosok itu bergerak dan datang ke Yin Xie dalam sekejap, dan kemudian telapak tangan dengan kekuatan menakutkan juga menyerang dengan keras. Pada tubuh jahat, bum bum bum. Fluktuasi yang mengerikan menyebar dalam sekejap, mengarah ke lingkaran riak yang menakutkan, tetapi meskipun serangan dari monumen 9 jiwa itu kuat, serangan itu jelas jatuh pada kabut darah hantu dari roh-roh jahat, dan tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada roh-roh jahat. Yin Xie juga terlihat sedikit buruk setelah menggunakan energi hantu di tubuhnya untuk menerima pukulan dari monumen 9 jiwa. Jelas, pukulan monumen 9 jiwa tidak begitu mudah diselesaikan, dan masih ada beberapa kekuatan kecil yang mengenainya. Hantu Ki dan kabut darah menyerang tubuh jahat. Hantu tua, kamu mencari kematian. Yin Xie jelas sedikit marah, dan dia tidak pernah berpikir bahwa serangan monumen 9 jiwa akan begitu kuat. Pergilah, Yin Xie marah, dan kemudian rantai yang sangat gelap juga menyebar dari kabut darah hitam, menuju ke Xiao Yue. Ketika rantai menakutkan menyerangnya, pedang muncul dari udara tipis di tangan Xiao Yue, lalu matanya sedikit tertutup, dan kemudian tiba-tiba terbuka lagi. Tiba-tiba pedang ungu di tangannya meledak dengan napas yang mengerikan, dan dalam satu gerakan, rantai jahat dihancurkan. Hati-hati, kekuatan kejahatan jahat ini tidak boleh diremehkan. Prasasti 9 jiwa juga berkata. Kemudian Xiao Yue juga melihat ke monumen 9 jiwa. Monumen 9 jiwa sepertinya memahami pikiran Xiao Yue dan mengangguk dengan sadar. Metode jahat ini. Bagaimana ini sangat mirip dengan klan jiwa di benua Doqi. Pada saat ini, Xiao Yan juga terkejut. Saya telah bertarung berkali-kali dengan klan jiwa di benua Doqi, dan saya cukup akrab dengan metode klan jiwa, jadi saya pasti tidak akan salah. Sial, pasti ada hubungan antara hantu di dunia hantu ini dan klan jiwa. Xiao Yan juga mengecilkan pupil matanya, dan kemudian menatap pertempuran di langit. Yin Xie, aku tahu kekuatanmu bagus. Tetapi jika itu masalahnya, kamu tidak bisa lepas dari segel. Prasasti 9 jiwa juga mendengus dingin. Kalau begitu coba saja. Yin Xie juga mendengus dingin, dan momentumnya tidak melemah sama sekali. Kabut darah hitam di sekitar tubuhnya menjadi lebih kuat, dan rantai yang sangat gelap terus-menerus berada di sekitarnya. Kamu haus darah, dan kamu telah jatuh ke tempat malapetaka. Kamu tidak dapat melarikan diri hari ini. Monumen 9 jiwa melanjutkan. Hehehe. Kamu orang tua benar-benar berbicara omong kosong. Setelah Yin Xie selesai berbicara, pupil matanya mengecil, dan rantai hitam pekat di sekelilingnya menyerang monumen 9 jiwa. Rantai gelap membawa kekuatan yang sangat menakutkan, yang mengandung kekuatan erosi,
Monumen 9 Jiwa dan Xiao Yue sama-sama mengerti bahwa begitu mereka dikunci oleh rantai ini, akhirnya akan sangat menyedihkan. Kekuatan roh jahat ini lebih dari itu. Dia sepertinya sedang menunggu sesuatu. Chang Yu juga berkata sambil berpikir, tetapi melihat dua pembangkit tenaga Kaisar Do Bintang 7 di langit, Chang Yu tidak berniat untuk mengambil tindakan, lagi pula, keduanya juga berurusan dengan kejahatan ini. Selain itu, Chang Yu juga tahu bahwa kali ini semuanya tidak sesederhana itu. Yin jahat dan dua hantu di kolam dingin Gunung Merah belum muncul, jadi mereka harus berhati-hati. Ayo, Mueller juga menemukan pertempuran di langit, dan segera memanggil hantu di sekitarnya dan orang-orang dari Lembah Merah untuk maju ke sini. Mueller tahu bahwa kekuatan Kaisar Hantu Kembar menakutkan, jadi dia juga ingin membantu Kaisar Hantu Kembar, pertama menunjukkan niat baik kepada Kaisar Hantu Kembar, dan kedua menggunakan Kaisar Hantu Kembar. Kekuatan untuk menyingkirkan Xiao Yan. Aku tidak tahu Xie Yin, kemana Yukuan dan yang lainnya pergi. Mueller juga bertanya-tanya, rupanya mereka belum pernah melihat mereka sejak memasuki kota hantu yang disebut Kaisar Hantu Kembar. Hantu-hantu. Mueller juga bergerak, dan tiba-tiba melihat sosok ilusi berbelok menjauh. Dan ketika dia melihat lebih dekat, itu adalah hantu-hantu. Ini mengejutkan Mueller, meskipun Mueller berpikiran sempit, dia tidak berani menyinggung hantu-hantu ini, karena apakah itu hantu-hantu atau mata air hantu, mereka semua lebih kuat dari Mueller, Mueller tidak punya nyali. Selain itu, kekuatan hantu mata air terpencil dan roh hantu juga sangat kuat. Batuk-batuk-batuk, aku baik-baik saja, ayo kita bertemu dengan Tuan Yin Xie dulu. Hantu-hantu itu batuk beberapa kali, jelas mereka diserang Yukuan sebelumnya dan melukainya. Ayo pergi. Setelah dia mengatakan itu, hantu-hantu di belakang juga menjadi tenang ketika mereka melihat hantu-hantu itu kembali. Mereka seharusnya sangat tidak puas dengan penunjukan jari Mueller. Seorang manusia di tahap awal Do di bintang 4 yang sangat lemah dapat mengarahkan jari ke arah mereka. Meskipun manusia ini memiliki hubungan dengan beberapa orang kuat di dunia hantu, itu tidak berarti bahwa hantu itu akan diyakinkan. Hanya saja mata beberapa pria kuat di Honggu terus berkomunikasi, seolah-olah mereka punya rencana. Namun, di medan perang, tepat ketika kejahatan melancarkan serangan untuk menyerang Monumen 9 Jiwa, kekuatan yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul dari Xiao Yue yang telah tinggal di udara, dan kemudian sebuah suara yang sangat keras bergema di seluruh penjuru. Hutan mayat neraka, Blood Moon Kill, hancurkan. Di langit, senyum Yin Xie membeku seketika. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Monumen 9 Jiwa membuang-buang waktu dengan dirinya sendiri. Ternyata Xiao Yue sedang mempersiapkan pukulan yang kuat. Pada saat ini, Xiao Yue penuh dengan semangat juang putih perak, dan pedang panjang di tangannya dipenuhi dengan energi yang menakutkan, menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit meledak. Blood Moon Kill, hancurkan. Dengan Xiao Yue berteriak keras, pedang panjang di tangannya dengan kejam menyerang Yin Xie. Segera, kekuatan menakutkan di atas pedang panjang berkumpul di bulan sabit, dan menyerang roh-roh jahat dengan cepat. Kabut darah langsung meningkat beberapa kali, mencoba menahan pukulan mengerikan ini. Serangan mengerikan pada pedang panjang berubah menjadi bulan sabit, menuju ke arah roh-roh jahat. Hantu suram itu tertawa beberapa kali, dan Yin Xie sama sekali tidak takut dengan serangan Xiao Yue. Ketika serangan Xiao Yue yang menakutkan menyerang, Yin Xie hanya meletakkan tangannya di depannya dan berteriak. 10 arah darah. Saat teriakan keras Yin Xie jatuh, sebuah lampu tiba-tiba muncul di depannya tanpa suara. Bum bum bum. Kekuatan yang menakutkan menghantam dengan keras pada lampu dari kabut darah jahat, membuat suara gesekan yang sangat keras. Lampu merah darah yang menyilaukan dan cahaya pedang bulan yang kuat bertemu di udara, dan ada suara keras, seperti guntur yang menggelegar, dan ruang dan tanah bergetar. Riak menakutkan tersebar di semua tempat, memaksa Xiaoyan dan yang lainnya mundur beberapa langkah sebelum mereka berhenti. Melihat tembakan Xiao Yue, Monumen 9 Jiwa mendengus ringan, dan tubuhnya membengkak, dan kemudian seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya merah yang kuat, dan muncul di atas kejahatan dalam sekejap mata, dengan panas terik yang melahap segalanya. Kekuatan, potong ke bawah. Tangan sedih naga, tidak jauh, pupil semua orang juga menyusut dengan kencang, karena mereka dapat merasakan bahwa, apakah itu pembunuhan bulan darah Xiao Yue, atau tangan sedih naga, apa yang terkandung di dalamnya dapat menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Xiao Yan berdiri diam di tempat, menatap itu,
sangat tersembunyi, tidak tahu apa yang dia lakukan. Tuan, bukankah Kaisar Hantu Kembar ini hanya setengah? Bagaimana kekuatan mereka bisa begitu menakutkan? Xiao Yan juga bergumam, karena dari persepsi Xiao Yan, roh jahat ini sebenarnya tidak takut pada Xiao Yue dan Monumen 9 Jiwa. Anda harus tahu bahwa keduanya adalah pembangkit tenaga Dao di bintang 7 yang asli. Roh jahat ini lebih kuat dari yang kamu kira. Monumen 9 Jiwa dan Xiao Yue juga harus tahu ini, dan mereka menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya ketika mereka menyerang di awal. Namun, roh jahat ini tampaknya memiliki beberapa rencana. Saya selalu merasa aneh bahwa yin jahat di kolam yang dingin tampaknya telah menghilang. Raja Naga Emas juga berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, Xiao Yan tidak bertanya lagi. Lagi pula, dia tidak bisa terlibat dalam pertempuran tingkat ini, tapi Xiao Yan juga tidak diam. Api aneh di tubuhnya perlahan berkumpul dan bergabung, teratai api yang indah. Ayo bertindak sesuka hati, Xiao Yan juga bergumam. Di langit, cahaya merah yang menakutkan dan bulan sabit Xiao Yue saling terkait, dan ledakan dahsyat meletus. Ledakan yang mengejutkan itu juga perlahan menghilang, tetapi energi mengerikan yang dihasilkannya membuat semua orang di seluruh hutan mayat neraka tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Karena dua serangan baru saja menghilang, serangan Monumen 9 Jiwa juga sudah dekat. Ketika Yin Xie dan Xiao Yue berseberangan, Monumen 9 Jiwa datang ke Yin Xie. Melihat bahwa Yin Xie dan Xiao Yue terus-menerus bertarung satu sama lain, itu juga sedikit tenggelam, dan kemudian ki pertempuran yang menakutkan meledak seketika. Membawa lampu merah yang mengerikan, sinar merah menyala berubah menjadi naga yang sangat ganas, mengaum pada kejahatan di bawah. Bum bum bum. Pada saat ini, Yin Xie baru saja selesai berurusan dengan Xiao Yue, dan napas di tubuhnya tidak teratur, sehingga serangan Monumen 9 Jiwa juga langsung menyerang kabut darah berdarah Yin Xie. Saat serangan Monumen 9 Jiwa jatuh, kabut darah merah darah asli pada tubuh jahat menjadi sedikit ilusi. Retakan juga sangat jelas. Jelas, kabut darah di atas tubuh Yin Xie menahan kekuatan Monumen 9 Jiwa, tetapi kabut darah juga diambang kehancuran. Yin Xie mencibir, dan kemudian tiba-tiba meningkatkan aura di tubuhnya, momentumnya melonjak, dan langsung mengguncang Xiao Yue dan Monumen 9 Jiwa. Mengaum, naga yang menakutkan itu mengandung kekuatan yang sangat murni. Meskipun roh-roh jahat untuk sementara mengguncang Monumen 9 Jiwa dan Xiao Yue, serangan Monumen 9 Jiwa juga menyebabkan kerusakan besar padanya. Karena lapisan kabut darah di atas tubuh Yin Xie juga merupakan bagian dari kekuatannya, kabut darah rusak parah, dan tubuh Yin Xie juga dalam kekacauan. Batuk-batuk-batuk, sialan, aku masih meremehkan kalian berdua. Yin Xie juga berkata dengan ekspresi buruk. Jelas, dia baru saja menembus segel dan kekuatannya belum pulih, tetapi dia diserang oleh mereka berdua. Yin Xie juga kewalahan. Pertempuran sengit terjadi antara keduanya dan roh jahat. Pada saat ini, Xiao Yan terus-menerus melepaskan kekuatan jiwanya dan bahkan kekuatan spiritualnya, mencoba mencari tahu rahasia Yin Xie. Tapi apapun yang dilakukan Xiao Yan, hasilnya tetap sama, yaitu ada kekuatan misterius yang sangat aneh dalam roh jahat ini, yang menyembunyikan roh jahat di dalam dan mempertahankan aura kuat dan anehnya. Adapun apa itu, Xiao Yan tidak dapat menemukannya, karena begitu kekuatan jiwanya mendekati kekuatan misterius itu akan ditelan, dan sama sekali tidak mungkin untuk menyelidiki detailnya. Tepat ketika Xiao Yan sedang menyelidiki Yin Xie, di bawah serangan Monumen 9 Jiwa dan Xiao Yue, Yin Xie tiba-tiba mengalihkan perhatiannya ke Xiao Yan. Bagaimana bisa ada aura yang familiar dan aneh dalam diri manusia ini? Anak ini seharusnya memiliki sesuatu dari dunia hantu kita. Yin Xie juga mengecilkan pupil matanya sepertinya telah meluncurkan semacam serangan terhadap Xiao Yan. Batuk, batuk. Xiao Yan juga batuk dengan keras, menutupi darah di mulutnya dengan tangannya. Kekuatan roh jahat ini benar-benar tirani. Xiao Yan juga diam-diam berkata, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan jiwanya yang biasa dari ranah kaisar masih mudah ditemukan olehnya, dan dia melawan. Setiap gerakan Xiao Yan sangat tidak jelas dan tidak ditemukan oleh orang lain, karena semua orang saat ini sedang berkonsentrasi pada pertempuran di langit. Mereka semua tahu itu adalah pertempuran antara tiga pembangkit tenaga bintang 7 Dodi. Menonton dari jarak sedekat itu juga bermanfaat untuk kultivasi mereka di masa depan, tetapi yang lebih penting,
Mereka tahu bahwa begitu Xiao Yue dan Monumen 9 Jiwa dikalahkan, apa yang menunggu mereka adalah hati-hati di sekitar Anda, jika ada hantu lain yang mendekat. Bunuh. Suara kejam Wu Jiang juga ditransmisikan di lantai 3 hutan mayat neraka, dan kerumunan berkumpul pada saat ini. Sial, mengapa aura Yin jahat semakin lemah? Dan mengapa Yu Quan dan Yu Mei pergi? Yin Xie juga mundur dalam menghadapi serangan yang menakutkan dan ganas dari kedua pria itu, dan dia juga marah di dalam hatinya.